Halo semua, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa paham hal-hal rumit di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar cetak birunya, sebuah kerangka yang bisa bantu kita ngertiin dunia. Yuk kita lihat gimana kerangka ini bekerja. Pasti sering kan kita bertanya-tanya, kok bisa ya ada pelangi? Atau apa sih yang bikin orang-orang sampai turun ke jalan buat demo? Banyak banget kejadian di sekitar kita, dari yang keren sampai yang bikin bingung. Pertanyaannya, gimana cara kita mengubah kebingungan itu jadi pemahaman yang jelas? Ternyata ada loh formula khusus buat ngejelasin hal-hal kayak gitu. Namanya teks eksplanasi. Dan ini bukan sekedar tulisan biasa ya. Ini tuh kerangka berpikir buat mengurai sebuah proses dari A sampai Z. Oke, jadi apa sih sebenarnya teks eksplanasi ini? Yuk kita bedah definisinya, biar kita benar-benar paham fondasi utamanya. Simpelnya gini, teks eksplanasi itu tugasnya cuma satu, ngejelasin sebuah proses. Tujuannya bukan buat ngajak-ngajak atau kasih opini, tapi murni buat ngasih pembaca pemahaman yang jernih tentang kenapa dan gimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat deh, teks ini tuh fleksibel banget. Bisa buat ngejelasin fenomena alam kayak gempa bumi atau pelangi. Tapi, di sisi lain, bisa juga buat membedah fenomena sosial yang rumit, kayak demonstrasi atau bahkan konflik. Disinilah kekuatannya. Dengan penjelasan yang runut dan berdasarkan fakta, kita bisa lebih gampang ngerti akar masalahnya tanpa harus kebawa emosi. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua tulisan penjelasan itu bisa disebut teks eksplanasi loh. Ada 4 standar kualitas yang wajib dipenuhi. Anggap aja ini kayak aturan main, biar penjelasannya benar-benar valid dan efektif. Oke, mari kita lihat 4 pilar utamanya. Pertama, dan ini paling penting, harus faktual. Artinya, informasinya harus beneran nyata, bukan karangan. Kedua, harus keilmuan. Jadi penjelasannya itu ada landasan ilmiahnya. Ketiga, sifatnya informatif. Murni buat ngasih info, bukan buat ngebujuk. Dan yang terakhir, topiknya umum, alias ngebahas kejadian yang sering kita temui sehari-hari. Nah, 4 pilar inilah yang bikin teks eksplanasi itu kredibel dan berguna banget. Oke, kita udah tahu apa itu teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Apa sih sebenarnya misi utama dari teks ini? Ini dia kuncinya. Tujuan utamanya itu satu, menjawab pertanyaan mendasar, yaitu kenapa dan bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi. Jadi dia nggak cuma ngasih tahu apa yang terjadi, tapi benar-benar menggali lebih dalam. Apa sih penyebabnya dan gimana prosesnya dari awal sampai akhir. Selain itu, tujuannya adalah menyajikan informasi secara sistematis, jadi alur logikanya tuh gampang diikuti. Dan yang paling penting, semua yang disajikan itu berdasarkan fakta, ya, bukan opini. Jadi ini benar-benar transfer pengetahuan yang valid, bukan sekedar pandangan pribadi penulisnya. Sip, definisi udah, ciri-ciri udah, tujuannya juga udah. Sekarang, gimana cara merakit sebuah teks eksplanasi yang bagus? Ternyata strukturnya itu simpel banget, cuma ada 3 bagian yang super logis. Nah, alurnya bisa kita lihat di sini. Selalu dimulai dengan pernyataan umum. Ini fondasinya, di mana kita ngenalin topik secara garis besar. Terus, masuk ke bagian inti, yaitu urutan sebab akibat. Disinilah kita bongkar semua prosesnya secara detail. Dan terakhir, sebagai sentuhan akhir, ada interpretasi, yang isinya kesimpulan dari semua penjelasan tadi. Jadi gampangnya gini aja. Pertama, sebutin dulu apa yang mau dijelasin. Kedua, urain proses kejadiannya secara runut. Terakhir, tutup dengan kesimpulan. Simpel banget kan? Justru karena strukturnya yang sederhana ini, penjelasannya jadi kuat dan gampang dimengerti sama siapa aja. Nah, sekarang kita udah punya cetak birunya. Dengan kerangka ini, kita jadi punya alat buat mengurai hal-hal yang tadinya kelihatan rumit. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Fenomena apa nih di sekitar Anda yang menurut Anda paling butuh penjelasan?